Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Sebelum pembelajaran kita mulai, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada Dela untuk memimpin temannya dalam berdoa. Siap, Kak. Membaca bagi berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil Islam madina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbir zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir? Tidak, Bu. Baiklah, Dela Putri Pratama, Ada, Bu. Amelia Putri Kusuma, hadir Bu. Rahma Safitri, Yudi Satria, dan Wanda Ramadhani Saputra. Ada, Bu. Baik, sepertinya anak-anak Ibu adalah orang-orang yang baik. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dimulai? Bisa, Bu. Yang semangat dong. Bisa, Bu. Soalnya pernah dengar kata ini nggak? Gapailah cita-cita setinggi langit. Kalau pernah, tentunya kita harus bersemangat untuk belajar. Baiklah, kemarin Ibu sudah memberikan tugas tentang Pancasila. Tolong dikumpulkan perwakilan saja, kumpulkan ke depan. Sini Dela. Terima kasih ya Dela. Baiklah anak-anak, seperti ulasan kita kemarin, kita membahas tentang Pancasila. sekarang kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebelum dimulai, siapa yang bisa membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945? Saya Bu. Baik, dipersilakan kepada Amel. Ayo Amel. Dengarkan ya anak-anak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur upaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aplaus buat Amel, teman-teman. Terima kasih, Amel. Itulah tadi isi dari teks Pancasila. Nah, anak-anak, di sini kita akan masuk kepada apa itu pengertian dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai negara yang berdasarkan atas hukum, tentu saja Indonesia itu memiliki suatu konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau biasa disingkat UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis dan juga konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar dari lembaga Republik negara yang mengikat pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini ada fungsinya. Siapa yang tahu fungsinya? Tidak ada yang tahu? Tidak. Baik. Di sini telah dijelaskan bahwa UUD 1945 itu adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara, dan lembaga masyarakat, dan juga mengikat setiap warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, dan juga mengikat setiap penduduk yang berada di wilayah negara Republik Indonesia. Maksudnya di sini agar setiap kita sebagai warga negara tahu dengan aturan, karena UUD ini merupakan hukum dasar tertulis. Dipersilakan anak-anak untuk bertanya. Silakan kepada Dela. Bagaimana pentingnya Pancasila atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia? Baik, terima kasih Dela. Jika kita berbicara mengenai penting, baik itu Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945 sama-sama penting dan tidak bisa ditinggalkan untuk saat sekarang ini. Contohnya seperti pohon. Pohon itu kan memiliki akar. Jika suatu pohon tidak memiliki akar, maka sebuah pohon itu tentunya akan mati. Begitu juga dengan negara Republik Indonesia. Jika sebuah Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada, maka sebuah negara Indonesia tidak akan bisa berdiri. Karena tidak adanya sebuah pandangan, aturan untuk masyarakatnya. Jadi negara Indonesia bisa berdiri, tentunya ada sebuah Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai pandangan, tatanan, aturan untuk warga negara Republik Indonesia, seluruh rakyat negara Republik Indonesia. Bagaimana Dela? Paham? Paham, Bu. Anak, bisa kita lanjutkan? Tahu. Kita masuk kepada tujuan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan amandemen ini yang pertama yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dan juga dapat mencapai tujuan nasional, serta menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat. Lalu yang kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan juga perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM. Kemudian yang keempat yaitu melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting bagi eksistensi negara dan juga perjuangan negara dalam mewujudkan negara yang demokrasi. Kemudian yang kelima yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara
sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan juga kepentingan bangsa dan negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun waktu yang akan datang. Nah, siapa yang di sini yang ada pertanyaan? Ya, Bu. Baik, dipersilakan kepada Rahma. Apa peran Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan, Bu? Baik, pertanyaan yang bagus. Baiklah, Ibu akan menjawab pertanyaan dari Rahma. Tadi sudah sedikit Ibu jelaskan tentang pertanyaan Dela tadi, manakah yang lebih penting. Kemudian, apa peranan dari Undang-Undang Dasar? Pak, tadi di penjelasan Ibu mungkin sudah sedikit kelihatan bahwa peranan dari Undang-Undang Dasar ini kan merupakan sebuah hukum dasar, yaitu hukum tertulis, yang mana hukum tersebut bisa dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat, di mana agar masyarakat itu lebih tahu dengan aturan, sehingga terciptalah sebuah masyarakat yang tertib, tahu dengan aturan. Makanya untuk itu peran Undang-Undang Dasar ataupun Pancasila sangatlah berarti di kehidupan negara Republik Indonesia, yang mana peranannya itu memberikan sebuah tatanan, ketentuan, aturan, sehingga masyarakat itu memiliki pedoman untuk menjalani kehidupan yang berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat. Bagaimana, Rahma? Paham? Baiklah, sudah ada 2 pertanyaan. Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Sudah bisa memahami materi kita pada hari ini? Maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menjelaskan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan hak azazinya, yang meliputi seperti hak azazi pribadi, azazi ekonomi, dan hak azazi politik ataupun hak azazi sosial dan juga kebudayaan. Hak azazi mendapatkan pengayoman dan juga perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, serta hak azazi terhadap perlakuan data, cara peradilan, dan perlindungan hukum. Keseluruhan hak azazi manusia tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka sangat disayangkan jika Undang-Undang Dasar 1945 ini tidak ada di Indonesia. Karena seperti Ibu katakan tadi bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 ini kita diberi sebuah hak, baik itu hak azazi tentang pribadi, ekonomi, sosial, dan maupun budaya. Baiklah, silakan buka buku latihannya. Ibu akan memberikan tugas yang dikerjakan di rumah. Rahma, Bella, sama Deva, mana pulpennya? Anak-anak, soal yang pertama, hafalkan teks Undang-Undang Dasar 1945 di luar kepala. Paham maksudnya? Lalu yang kedua, apa makna Undang-Undang Dasar 1945 bagi kehidupan kita pribadi? Jadi jawaban nomor 2 ini harus sesuai persepsi masing-masing, tidak ada yang boleh sama. Sudah anak-anak? Sudah? Baiklah, mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Maaf jika Ibu ada salah dalam berkata. Kita sudahi dengan menyebut Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, jangan lupa tugasnya dibikin di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Baik, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Thank you.